Kita memang belajar ya dari para pendiri Dewan Dakwah. Kalau kita renungkan ya, pertama eh, pendiri Dewan Dakwah ini adalah orang-orang yang apa namanya tahan banting. Ya. Mereka cerdas, mereka bijak ya ketika menghadapi situasi politik yang tidak terduga, ya yang tidak terbayangkan sebelumnya karena kita ingat ya Dewan Dakwah itu berdiri 26 Februari 1967. Itu adalah beberapa hari setelah ya surat terakhir atau ada jawaban dari Presiden Soeharto waktu itu untuk tidak bisa ya pemerintah merehabilitasi Partai Masyumi itu. Kan Partai Islam Masyumi itu dibekukan ya apa namanya diminta ya membubarkan diri oleh Bung Karno tahun 1960. Dan kita tahu kemudian banyak tokoh-tokohnya yang ditahan ya. Nah, setelah Orde Baru ya kan komunis runtuh, kemudian Orde Baru tampil, itu yang disebut sebagai saat-saat bulan madu. Ya waktu itu bulan madu artinya umat Islam itu bersama-sama dengan TNI ya sebagai kekuatan utama Orde Baru waktu itu akan apa namanya akan menjalani lah kebersamaan gitu ya. Tapi ternyata ketika Orde Baru muncul, Orde Baru punya kebijakan yang apa namanya berbeda dengan harapan para tokoh Islam ketika itu ya. Jadi Partai Masyumi tidak dihidupkan lagi, bahkan bukan hanya itu. Lebih dari itu, tokoh-tokoh Masyumi itu tidak boleh dicalonkan. Nanti dalam pemilu tahun 1971 ya, nah itu ada apa namanya dibentuklah partai baru namanya Parmusi ya. Nah, Parmusi yang terpilih dalam kongres di Malang itu adalah tokoh Masyumi ya, apa Mr. Muhammad Rum. Tapi itu juga nggak boleh dibatalkan oleh pemerintah. Tokoh-tokoh Masyumi juga nggak boleh dicalonkan lagi. Jadi Orde Baru waktu itu punya kebijakan depolitisasi. Kan antitesa dari demokrasi liberal tahun 50-an dengan demokrasi terpimpin gitu. Nah, Orde Baru membuat demokrasi ya kan disebut nanti dengan demokrasi Pancasila. Nah, Orde Baru di samping menempatkan komunis sebagai musuh utama juga menempatkan namanya istilah waktu itu ya musuh itu dua kan eka eki ekstrem kanan ekstrem kiri. Jadi faktor agama ya deideologisasi deislamisasi dan juga sekularisasi bahkan juga kristenisasi itu terasa sangat apa namanya marak ya di awal Orde Baru itu. Nah menariknya tentu adalah apa respon para tokoh kita ketika itu ya. Nah respon yang dilakukan ya adalah kemudian mendirikan satu lembaga dakwah yang baru ya yang namanya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Kita melihat ini sebagai satu bentuk ya bentuk kecerdikan, bentuk kebijakan dan visioner ya. Jadi eh, apa namanya tokoh-tokoh kita ini sangat visioner. Oke lah mereka pemerintah melakukan tindakan itu, apa yang dilakukan oleh para tokoh kita kemudian fokus ya meningkatkan kualitas dakwah, ya mengagresifkan ya dakwah di berbagai lini, terutama di tiga pilar itu, dakwah di kampus, ya di pondok pesantren dan masjid. Maka kita kenal lah setelah itu ya tokoh-tokoh intelektual di kampus itu bangkit, ya bangkit kader-kader Pak Nasir itu tampil ya menjadi tokoh-tokoh utama dalam gerakan dakwah di kampus. Ya kalau di Bogor ada Profesor A.M. Saifuddin, ada Profesor waktu itu ya Sadidin Hamidudin, Ki Haji Soleh Iskandar. Di Bandung ya ada Dr. Imaduddin Abdul Rahim, ya Bapak Ki Haji Miftah Farid, ya Profesor Sadali, ya Insinyur Aman Nukman dan sebagainya dengan gerakan Masjid Salman itu.
Di Jogja ya kan kita kenal nama Pak Amin Rais, ya Saifullah Mahyudin, Kunto Wijoyo, ya Syafi'i Ma'arif. Dulu adalah tokoh-tokoh Dewan Dakwah itu kader-kader Pak Natsir. Di Makassar ya ada muncul Profesor Halide dan sebagainya. Nah, jadi kemudian dakwah juga di kalangan tentara. Pak Nasir juga mengirim ya dai-dai untuk mendidik ya kalangan militer waktu itu, terutama di Taruna di Magelang. Ya, jadi sudah lama tuh ya pembinaan sejak tahun 60-an, 70-an. Itu sudah dilakukan. Jadi kalau misalnya sekarang ini Prabowo Subianto kan dikenal sebagai apa itu lulusan Akabri ya, dulu namanya Akabri, itu tahun 74. Ya, letingnya dengan siapa itu? SBY ya 74. Dan lain-lain nanti yang lebih senior seperti Kiflan Zain dan sebagainya. Nah, itu dulu juga dilakukan ya upaya dakwah di kalangan militer. Kemudian yang dahsyat juga usaha dakwah di pelosok-pelosok. Ya, Dewan Dakwah sejak awal sudah mengirimkan para dai di daerah-daerah transmigrasi. Seperti kita ketahui, daerah transmigrasi adalah daerah yang termasuk sangat rawan ya dalam kristenisasi itu. Dan kemudian kita tahu ya tokoh-tokoh kita ya Pak Natsir terutama kemudian melakukan pendidikan yang serius pada para dai. Ya, di Papua dikirim dai, Pulau Enggano ya, di pelosok perbatasan Kalimantan, Sabah ya itu dikirim para dai Dewan Dakwah. Ya di Aceh, di Sabang, beberapa pulau juga, daerah di NTT ya dan sebagainya. Itu luar biasa visinya. Saya pernah nulis artikel, saya beri judul Ketajaman ya visi Muhammad Nasir itu. Ya. Karena saya ketemu ya dai-dai yang dikirim Pak Natsir yang sekarang banyak mereka telah menjadi tokoh-tokoh di daerahnya. Ya seperti di daerah Batu Marta, transmigrasi di Sumatera Selatan itu luar biasa dulu yang dikirim ke sana beberapa orang lulusan aliyah ya. Mereka mengembangkan dakwah ketika masih masih hutan belantara di situ. Ya, dai yang dikirim Pak Nasir pertama itu cerita ke saya. Mereka waktu datang ke sana masih ketemu harimau, ya, masih ketemu ular sebesar kaki manusia, ya. Dan kalau mereka mengadakan kegiatan, ya mereka harus mengedarkan undangan itu melewati hutan belantara, ya, puluhan kilometer, ya malam-malam dengan menggunakan sepeda, ya dan lampu senter itu. Di Papua ya ada 25 tahun dai kita namanya Muhammad Usman yang dikirim ke Papua dan sekarang beliau menetap di Ternate menjadi ketua MUI Ternate. Nah itu dai Dewan Dakwah. Ya, di Pulau Enggano misalnya pulau terluar di Samudra India ya ada Ustadz Zakaria yang tahun 75 dikirim Pak Nasir, ketika itu beliau baru lulus SMA, lulus PGA atau aliyah ya, di training sekitar 2 bulan ya di pesantren Darul Falah Bogor, setelah itu diterjunkan ke sana. Ya, Pak Zakaria ini cerita ke saya ya bahwa dulu waktu itu ya zaman dikirim ke sana kapal feri itu 3 bulan sekali adanya yang ke Pulau Enggano. Tapi Pulau Enggano itu sudah ada misionaris di sana. Ya, jadi ketika Pak Nasir itu ya visinya itu jauh ya ke pelosok-pelosok, ya beliau juga di samping memikirkan dunia Islam. Jadi kita kenal ya sosok Pak Nasir yang begitu tangguh, sabar dalam perjuangan, merumuskan. Ya kalau antum sempat ya pergi aja ke Tanah Abang, ada Masjid Munawaroh di situ. Ya masjidnya besar, tapi saya masih ada ruangan rapat pendirian Dewan Dakwah di Masjid Al Munawaroh itu. Sangat sederhana. Ya, itu dulu hanya dimulai dengan 1 meja
dan satu mesin ketik manual itu, ya. Itu jadi mulai dari situ. Nah, sekarang Dewan Dakwah sudah begitu berkembang ya sampai ke jadi Aceh sampai Papua. Ya, jadi ini satu anugerah yang jauh. Alhamdulillah. Ya, ini Pak Hafid sudah datang, jadi saya mengantarkan dulu Pak Hafid tadi ya tentang kisah-kisah ya keteladanan para tokoh Dewan Dakwah yang visioner, yang bijak, ya cerdas, ya dalam menghadapi situasi. Nah, itu juga sekarang ini kita harus banyak belajar terus dari mereka karena saya menyebut para tokoh Dewan Dakwah ini ya uniknya mereka apa? Mereka ini intelektual, cendekiawan, ya mereka apa namanya tokoh-tokoh yang dikagumi bukan hanya nasional tapi juga dunia. Yang mereka itu ibaratnya mata air keteladanan, ya terus mengalirkan keteladanan bagi kita. Nah ini yang terus kita apa namanya kita usahakan untuk kita hidupkan terus menerus, kita warisi. Nah saya kira kita beruntung Pak Hafid Sholihin ini menjadi saksi sejarah karena beliau bukan hanya apa ya intensif bergaul dengan para tokoh. Nah Pak Hafid Sholihin ini menantu dari salah satu pendiri Dewan Dakwah ya yang sejak awal ya bersama Pak Natsir yaitu Bapak Bukhari Tamam. Nah, jadi apa namanya beliau tentu banyak mengalami apa namanya mendengar langsung ya melihat langsung tentang bagaimana keteladanan ya kesabaran ketangguhan ya kebijakan para pendiri Dewan Dakwah itu. Begitu Pak Hafid ya. Iya. Monggo diteruskan. Saya pamit sebentar. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz Hafid melanjutkan pengantar dari Ustadz Hafid. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain mabad. Bersyukur kita kepada Allah. Allah masih memberi kita nikmat, nikmat umur, nikmat kesehatan, dan paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Yang dengan nikmat-nikmat itu kita pada hari ini dapat beraktivitas termasuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada hari yang ke Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 13 kita. Ke-12 kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan atau kita mendapatkan bonus atau kelebihan-kelebihan atau keunggulan-keunggulan dari ibadah puasa Ramadan itu sendiri. Sebentar, Mak. Kedua, tentu saja salam silaturahim kepada seluruh peserta atau yang mengikuti Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Tema yang diamanahkan adalah bicara tentang ketangguhan dakwah daripada para pendiri Dewan Dakwah. Sebelum itu, kalau kita coba melihat terlebih dahulu kepada apa namanya sejarah bahwa para pendiri Dewan Dakwah itu ada saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah tokoh pendiri yang masuk di dalam secara formal masuk di dalam akte pendirian. Kemudian yang kedua adalah para pendiri yang tidak masuk ataupun yang tidak dimasukkan di dalam akte pendirian. Dan itu sesungguhnya banyak. Berarti para ulama pada waktu itu yang turut mendirikan cukup banyak, ya. Tetapi yang masuk di dalam akte pendirian hanya 9. Hanya 9 orang yang masuk, ya 10, maaf, hanya 10 orang yang masuk di dalam akte pendirian yayasan itu. Ya, yang pertama tentu saja adalah Allahyarham Dr. Muhammad Nasir.
Kita sudah banyak sekali yang apa namanya menulis, membedah tentang siapa beliau, aktivitas beliau dan segala dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah uh, Profesor Muhammad Rasidi. Nah, kita juga tahu bersama bahwa Profesor Muhammad Rasidi adalah mantan Menteri Agama pada waktu itu. Kemudian begitu juga Haji Mansur Daud Datuk Palimukayo. Haji Mansur Daud Datuk Palimukayo itu sebelumnya adalah sebelum mendirikan Dewan Dakwah itu, sebelum bergabung bersama-sama dengan Pak Nasir di Dewan Dakwah, beliau adalah duta besar ya, duta besar uh, dan yang berkuasa penuh untuk Irak. Ya. Kemudian yang ketiga ada Kiai Haji Taufikur Rahman. Kiai Haji Taufikur Rahman itu adalah salah satu tokoh Betawi yang sangat luar biasa. Kemudian juga Kiai Haji Hasan Basri, ini hanya mengingatkan kita aja. Kemudian ada Kiai Haji Hasan Basri, beliau pada waktu itu adalah imam besar Masjid Al-Azhar. Ya, imam besar Masjid Al-Azhar. Kemudian pada tahun berikutnya beliau juga menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua MUI. Kemudian juga ada namanya Pak Prawoto Mangkusasmito. Nah, ini adalah Ketua Masumi terakhir. Kemudian lagi ini juga banyak dibahas. Kemudian yang berikutnya adalah Pak Nawawi Duski. Kemudian yang berikutnya adalah Pak Abdul Ustadz Kiai Haji Abdul Hamid dari tokoh Muhammadiyah. Dan berikutnya adalah Kiai Haji Abdul Malik Ahmad, ya tokoh Muhammadiyah. Tadi Pak Abdul Hamid itu adalah apa namanya Ketua Masjid Al Munawarah pada waktu itu. Jadi Masjid Al Munawarah ada sebelum Dewan Dakwah didirikan, karena Dewan Dakwah didirikan, diproklamasikan keadaannya di Masjid Al Munawarah pada waktu itu. Nah, kemudian satu yang apa namanya jarang disebut ya, ini adalah Pak Bukhari Tamam. Pak Bukhari Tamam itu mendampingi Allahyarham Bapak Muhammad Nasir sejak pada peristiwa PRRI ya, apa namanya itu, karena ketika dikejar-kejar oleh tentara Bung Karno pada waktu itu, dan tentara Bung Karno memang apa namanya condongnya kepada komunis pada waktu itu, maka beliau Pak Muhammad Nasir dikejar-kejar tentara Bung Karno waktu itu. Nah, didampingi di hutan itu adalah didampingi oleh Allahyarham Bapak Bukhari Tamam. Ini luar biasa. Jadi eh, Pak Bukhari Tamam inilah yang juga mendampingi Pak Nasir selama di hutan dan lain segala macam, sampai-sampai ketika apa namanya Dewan Dakwah didirikan, ketika akan dipilih siapa yang akan menjadi sekretaris Dewan Dakwah ini, menurut apa namanya kisah dari Ibu Aisyah Nasir, beliau mengatakan eh, bahwa pada waktu itu ada yang lain yang diusulkan, tetapi Pak Nasir lebih memilih Pak Bukhari Tamam. Beliau menjawab, saya lebih tahu Bukhari Tamam kerjanya dan sebagainya, sehingga dipilihlah Pak Bukhari Tamam sebagai sekretaris Dewan Dakwah pada waktu itu. Nah, itulah 10 itu yang apa. Tetapi kemudian ada tokoh-tokoh yang lain yang tidak dimasukkan di dalam akte pendirian itu, tetapi beliau selalu ada di dalam gerakan-gerakan Dewan Dakwah, dan itu selalu apa namanya membimbing, mendampingi, bekerja dakwah untuk Dewan Dakwah. Ya, antara lain kan Pak Muhammad Drum, kemudian Pak Saprudin Prawira Negara dan lain-lain. Beliau tidak dimasukkan dalam itu, tetapi beliau mendukung terhadap PN. Dan kemudian pada itu generasi-generasi pertama ya, generasi kedua dari Dewan Dakwah itu adalah apa namanya setelah wafatnya Pak Nasir. Ya, ini yang dilanjutkan oleh Pak Anwar Haryono bersama-sama dengan apa namanya Pak Hussein Umar pada waktu itu. Kemudian berikutnya adalah generasi yang ketiga adalah generasinya Pak Syuhada, ya, Syuhada Bahri, dan kemudian bersama-sama yang generasi ketiga itu ya ada Pak Wahid Alwi kan masih ada, kemudian Pak Amlir Saipah masih ada segala macam. Nah, tapi alhamdulillah sekarang kita sudah masuk pada generasi keempat dan kelima barangkali. Baik, para asatid, para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
kalau kita melihat apa sih kekuatan ataupun ketangguhan daripada eh, ketangguhan dakwah para pendiri Dewan Dakwah, saya melihat ada beberapa hal, ada beberapa kekuatan. Yang pertama, ini adalah eh, ikhlas. Mereka itu ikhlas di dalam beramal. Mereka ikhlas di dalam beramal. Kemudian yang kedua adalah peka terhadap persoalan-persoalan umat. Kemudian tentu saja selain peka, dia dilamin adalah responsif terhadap persoalan-persoalan umat. Kemudian yang ketiga adalah konsisten di dalam perjuangan itu. Beliau tidak pernah membalelong, tidak pernah mencela-mencela mereka-mereka itu, dan kemudian gigih di dalam berjuang. Dan tentu saja ada hal-hal lain yang apa namanya yang perlu menjadi keteladanan kita. Ini juga yang empat tadi adalah juga menjadi keteladanan kita, tetapi juga ada yang selain itu ada yang lain-lainnya yang perlu menjadi keteladanan kita adalah mereka ini adalah sederhana di dalam kehidupannya ya. Mereka kehidupannya sangat sederhana, sederhana, tidak pernah jor-joran, ya kan? Eh, apa namanya sederhana ya, bersahaja. Meskipun di antara mereka mungkin ada yang banyak hartanya melimpah, tetapi kita maklum pada waktu itu apa namanya yang dihadapi oleh mereka adalah oleh para pendiri Dewan Dakwah ini, para tokoh ini adalah bahwa eh, pertama adalah kesungguhannya di dalam memperjuangkan akidah ini. Jadi, kesungguhan di dalam memperjuangkan akidah ini menjadi sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena kenapa seperti itu? Ini tidak bisa terlepas dari perjuangan-perjuangan sebelumnya. Perjuangan-perjuangan sebelumnya apa itu? Perjuangan sebelumnya adalah ketika sebelum Dewan Dakwah berdiri kan ada yang namanya Masumi. Sebelum Masumi ada yang namanya MIAI. Nah, rupanya apa namanya apa yang dilakukan oleh para tokoh Dewan Dakwah ini adalah melanjutkan perjuangan apa yang sudah dilaksanakan oleh para tokoh umat yang pada waktu 1937 mendirikan MIAI. Jadi tidak bisa terlepas dari itu nampaknya. Kenapa? Karena kalau kita runut, kalau kita perhatikan apa yang dilakukan tahun 37 kemudian apa namanya 67, ini ada kesamaannya. Kesamaannya dalam artian ada kesamaan apa namanya di dalam perjuangan. Yang pertama, misal kesamaannya adalah bahwa kondisi yang dihadapi umat pada waktu itu adalah umat pada waktu itu berpecah. Umat pada waktu itu berpecah, hanya persoalan-persoalan puru'iyah yang dihadapi atau yang ada, kemudian menyebabkan umat ini terpecah belah. Maka pada waktu itu kan para tokoh umat kemudian mendirikan MIAI ada di 37. Kenapa mendirikan itu? Apa cita-cita MIAI itu? Adalah bagaimana mempersatukan umat. Jadi mempersatukan umat agar umat ini apa namanya kuat. Kenapa? Karena yang dihadapi pada waktu itu adalah penjajah, ya kan? Yang dihadapi penjajah. Jadi berdirinya MIAI adalah mempersatukan umat di dalam rangka menghadapi penjajah. Nah, di 67 ketika Dewan Dakwah berdiri, para tokoh Dewan Dakwah ini pun apa namanya apa misi utamanya adalah bagaimana mempersatukan umat. Karena umat pada waktu itu juga lemah gitu. Kalau kita di umat Islam dihadapi kepada berbagai persoalan. Yang persoalan itu pada waktu 67 adalah tantangannya. Kalau 37 tantangannya adalah penjajah Belanda pada waktu itu. Kemudian tetapi 67 pada waktu itu adalah bagaimana komunis sangat kuat pengaruhnya di dalam pemerintahan dan kemudian apa terhadap masyarakat ini. Tahun 68 kita perhatikan misalnya saja, itu hampir mirip dengan suasana seperti sekarang ini. Di mana tahun 68 adalah masa-masa transisi antara pemerintahan Soekarno dengan Soeharto, dan pada waktu itu ada yang namanya antri beras itu, Pak apa namanya Pak Hussein, Pak Ahmad Hussein, itu antri beras itu terjadi pada waktu 68 itu kan. Pada waktu tahun 68 itu antri beras. Nah, sekarang pun terjadi antri beras seperti itu. Nah, jadi kenapa terjadi seperti itu? Karena memang pada waktu 67 itu pertama ekonomi
itu dipegang oleh apa namanya, ekonomi carut marut pada waktu itu. Ekonomi carut marut. Kemudian yang kedua, politik pada waktu itu, politik umat Islam itu sangat susah sekali, ya kan? Dalam istilah Bang Hussein itu menyebutkan bahwa politik umat Islam dikebiri pada waktu itu. Kita tidak bisa berleluasa untuk apa namanya berpartai. Hingga pada waktu itu apa namanya selain politik dikebiri, kemudian juga umat itu terpecah, gitu kan? Umat itu terpecah dan perpecahan itu apa namanya sangat masif sekali, gitu kan? Perpecahan itu. Nah, kemudian dakwah pada waktu itu juga sangat susah sekali. Dakwah ini sangat susah. Dakwah sangat susah untuk apa namanya beda dengan sekarang, ya kan? Beda dengan sekarang, dakwah sekarang tidak ada hambatan sesungguhnya. Hanya tantangannya saja yang sangat luar biasa. Tapi hambatan dulu dakwah itu sangat susah sekali. Orang sampai-sampai pada waktu itu ada aturan berkumpul lebih dari 5 orang atau lebih dari 10 orang itu harus dibubarkan gitu. Itu apa namanya kondisi saat itu seperti itu. Nah, jadi eh, kondisi-kondisi itulah yang nampaknya menjadikan atau mendorong para tokoh Dewan Dakwah ini apa namanya gigih di dalam berjuang, ya kan, konsisten dalam memperjuangkan Islam itu, dan kemudian dia sepakat bagaimana apa namanya membangun kekuatan umat, antara lain adalah apa namanya meluruskan jalan dakwah. Makanya pada waktu itu ada salah satu tujuan di dalam apa namanya Dewan Dakwah itu adalah bagaimana memuluskan jalan dakwah. Itu salah satu yang menjadi perhatian karena pada waktu itu dakwah sangat susah sekali untuk bergerak secara apa namanya secara leluasa. Nah, itulah kalau kita perhatikan di dalam anggaran dasar Dewan Dakwah yang apa salah satu kegiatannya di dalam apa yang menjadi misi daripada Dewan Dakwah adalah uh, uh, menyiapkan doa, menyadarkan umat akan kewajiban dakwah dan membina kemandirian mereka. Nah, ini salah satu apa namanya yang menjadi perhatian para tokoh pendiri Dewan Dakwah itu. Ah, sebelum itu, sebelum lebih jauh, saya ingin juga mengingatkan kepada kita semua tentang uh, apa namanya kegiatan-kegiatan Dewan Dakwah atau misi Dewan Dakwah. Selain visinya, kalau visinya kan sudah jelas bagaimana mewujudkan tatanan masyarakat yang Islami pada waktu itu secara luas. Kemudian kegiatan-kegiatan untuk itu, maka Dewan Dakwah adalah melaksanakan hitah dakwah, kemudian anggaran dasar apa namanya menjalankan juga anggaran dasar, kemudian guna terwujudnya tatanan masyarakat kehidupan masyarakat yang Islami. Nah, kalau kita buka sedikit tentang khitah dakwah ini karena uh, khitah dakwah itu di situ ada 8 persoalan, ya, ada 8 persoalan yang menjadi perhatian para tokoh pendiri Dewan Dakwah, dan itu menjadi apa namanya kekuatan bagi para tokoh Dewan Dakwah di dalam memperjuangkan apa namanya dalam berdakwahnya. Di dalam apa namanya khitah dakwah itu ada 8 aspek yang menjadi perhatian. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana menyadarkan umat ini akan kewajiban untuk berdakwah. Nah, itu sebagai gambaran awal, ya, sebagai gambaran dari awal tentang bagaimana kondisi sesungguhnya yang dihadapi pada waktu Dewan Dakwah didirikan. Oleh karena itu, maka pada pada awalnya, ya kan, pada awalnya ketika Dewan Dakwah didirikan itu Dewan Dakwah belum menyentuh kepada masalah-masalah mendirikan apa namanya membuka lembaga-lembaga pendidikan. Ya. Jadi karena pada waktu itu adalah persoalan apa namanya akidah yang dihadapi, maka kemudian para tokoh Dewan Dakwah sepakat bagaimana apa namanya melaksanakan apa yang belum dilaksanakan oleh organisasi-organisasi dakwah yang lain. Karena pada waktu itu ketika Dewan Dakwah didirikan, itu yang namanya kegiatan pendidikan atau perhatian terhadap pendidikan sudah dijalankan oleh Muhammadiyah.
Kemudian Persis juga sudah menjalankan kegiatan pendidikan. Pesantren juga sudah dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama, oleh NU dan sejumlah organisasi yang lain. Tapi kemudian apa yang belum dilaksanakan oleh organisasi lain, oleh yang lain, maka pada waktu itu para tokoh Dewan Dakwah melihat bahwa yang belum dilaksanakan adalah bagaimana mengawal akidah umat. Ini menjadi penting, yakni dengan mengirimkan dai-dai ke daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah terpinggir, dan daerah-daerah yang rawan terhadap apa namanya terjadinya yang namanya kristenisasi dan lain-lain dan lain-lain. Itulah yang garis yang diambil pertama kali. Walaupun kemudian pada akhirnya di dalam mendirikan dalam menjalankan itu pun sebenarnya perhatian terhadap pendidikan tetap ada. Jadi bukan berarti bahwa Dewan Dakwah tidak memperhatikan pendidikan dan pesantren, tetapi pada waktu itu peluang ataupun yang menjadi perhatian dan perlu mendapatkan perhatian serius pada waktu itu adalah bagaimana mengirimkan dai ke daerah-daerah pedalaman dalam rangka apa? Dalam rangka mengawal akidah umat itu. Nah, itu yang apa namanya sehingga di dalam mengawal akidah umat itu apa namanya eh, eh, yang dilakukan oleh Pak Nasir eh, pada waktu itu adalah bagaimana mengirimkan dai ke daerah-daerah, tetapi tidak hanya mengirimkan dainya, tetapi juga adalah dengan bagaimana menyediakan atau ya mendirikan fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana ibadah antara lain masjid misalnya saja. Nah, itulah yang kemudian di, apa digencarkan pada waktu itu eh, melakukan pengiriman dai ke daerah-daerah pedalaman. Nah, itu yang ini. Kemudian para asatid dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan menjauh kepada seluruh tokoh, tetapi saya ingin mengambil satu saja, yakni Pak Bukhari Tamam ya. Pak Bukhari Tamam itu apa namanya sekali lagi tadi yang mendampingi Pak Nasir sejak di hutan, sejak dalam apa namanya ya sejak di hutan, kemudian apa namanya dan alhamdulillah dipercaya bagaimana selama mendampingi beliau itu. Dan kemudian di Dewan Dakwah itu kan Pak Nasir diamanahi sebagai sekretaris sejak berdirinya itu sampai dengan beliau wafat ya, sampai dengan beliau wafat. Nah, Pak Bukhari Tamam ini kan jarang muncul dan tidak muncul, ya kan? Pak Bukhari tidak muncul, tetapi beliau itu memposisikan diri sebagai juru masak, ya kan? Orang dapur istilahnya memposisikan diri sebagai orang dapur yang tugasnya adalah juru masak tentang apa namanya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat. Kemudian setelah dimasak, maka kemudian itulah yang di apa namanya disajikan melalui apakah itu apa namanya dengan melalui buletin dakwah pada waktu itu, kemudian melalui majalah media dakwah pada waktu itu, melalui apa selebaran-selebaran. Itulah yang dimasak oleh Pak Bukhari Tamam. Dan Pak Bukhari Tamam ini apa namanya saya banyak pelajaran yang bisa diambil dari Pak Bukhari Tamam. Ya, yang namanya seperti para tokoh yang lainnya, beliau adalah hidupnya sederhana. Sederhana sekali. Beliau sederhana. Kemudian yang kedua adalah peka terhadap persoalan-persoalan umat. Peka terhadap persoalan-persoalan umat. Pada waktu itu kan salah satu di antaranya misalnya yang diamanahkan kepada Pak Bukhari Tamam adalah memimpin majalah media dakwah sebagai pemimpin umum majalah media dakwah. Dan apa namanya ketika salah satu edisinya mengangkat tentang kesesatan Syiah misalnya, bagaimana Pak Bukhari Tamam pada waktu itu harus berhadapan dengan aparat di periksa sampai semalaman dan segala macam nih Pak apa Eh, seperti itulah perjuangannya. Itu pelajaran. Tetapi beliau gigih di dalam walaupun sudah diperlakukan seperti itu karena pengalaman-pengalaman sebelumnya eh, eh, nampaknya menjadi kuat untuk menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi itu. Nah, Pak Buhari Tamam selain beliau itu sederhana, beliau adalah orang yang disiplin. Nah, ini barangkali satu pelajaran pula bagi yang kita dapatkan dari para tokoh pendiri Dewan Dakwah itu. Yang lain juga adalah disiplin. Disiplin tentang waktu. Beliau berangkat kerja ke Dewan Dakwah itu selalu yang namanya jam setengah, paling telat setengah 7 atau jam 6 itu sudah berangkat dari rumah. Sehingga sebelum jam 7
beliau sudah ada di Dewan Dakwah. Disiplin beliau. Setiap hari seperti itu. Setiap hari seperti itu. Ya kan? Setiap hari berangkat pagi, ya kan, sebelum jam 7 sudah ada, sehingga ketika ada masyarakat ataupun jamaah ataupun umat yang memerlukan konsultasi dan lain segala macam, ada bertanya segala macam, di kantor itu sudah ada. Dan itulah sebenarnya yang menghidupkan kantor. Yang menghidupkan kantor Dewan Dakwah itu karena ada yang selalu standby secara full di kantor Dewan Dakwah itu. Gitu. Nah, ketika udah Dewan Dakwahnya tidak ada sekretariatnya, Dewan Dakwahnya tidak ada orang yang yang full untuk hadir di kantor. Nah, orang juga tidak akan datang, sehingga itulah yang kemudian organisasi Dewan Dakwah tidak berjalan gitu kan. Nah, makanya saya selalu menyebutnya salah satu yang harus ditempuh oleh pengurus Dewan Dakwah dimanapun berada adalah bagaimana Dewan Dakwah ini menjadi memenuhi kriteria HAM. HAM itu artinya adalah hidup, aktif, dan mandiri. HAM adalah hidup. Hidup itu berarti tandanya hidup bahwa Dewan Dakwah itu harus punya sekretariat. Ada kantornya yang ada jasadnya gitu. Jasadnya adalah sekretariat. Kemudian yang kedua tandanya hidup ada ruhnya, yaitu ada orangnya gitu kan. Ada orang yang setiap saat bisa dihubungi. Ya, setiap saat bisa dihubungi gitu kan. Ada pengurus yang bisa dihubungi gitu. Nah, kalau tidak ada pengurus yang tidak bisa dihubungi, yaitu kemana kita mau melakukan komunikasi. Nah, makanya sekali lagi salah satu ciri daripada Dewan Dakwah yang hidup itu adalah Dewan Dakwah yang pertama ada sekretariatnya, yang kedua adalah ada pengurusnya yang aktif setiap saat bisa dihubungi, dan yang ketiga adalah HAM hidup aktif dan aktif berarti ada kegiatan yang rutin atas nama Dewan Dakwah. Dan yang ketiga adalah ada kemandirian, HAM mandiri. Nah, Pak Bukhari Tamam adalah seperti itu. Pak Bukhari Tamam itu yang namanya sekali lagi jam 6:30 paling telat beliau sudah berangkat dan sudah sampai di kantor biasanya, karena jam 6 sudah berangkat itu. Nah, saya memperhatikan itu. Saya memperhatikan itu. Selesai sholat subuh di masjid berjamaah, kemudian itu beliau langsung sarapan. Nah, kenapa sarapan pagi, Pak? Ya, dia bilang, inilah pola. Dia bilang pola hidup di kampung itu seperti ini. Dan terbawa sampai ke kota, ke Jakarta. Jadi yang namanya sarapan itu, makan itu pagi-pagi. Kenapa pagi-pagi? Karena dalam seharian itu membutuhkan energi. Maka Pak Bukhari Tamam itu yang namanya jam 6 sudah sarapan pagi. Sudah makan itu beliau itu. Kemudian siap-siap dan kemudian berangkat. Nah, beliau itu ya seperti itu. Jadi disiplin setiap hari beliau berangkat ke kantor. Itulah salah satu pelajaran adalah kedisiplinan. Nah, ini menjadi penting juga masalah kedisiplinan bagi kita semua sudah barang tentu, karena dengan kedisiplinan itu akan mendapatkan kekuatan di dalam kita berjuang. Itu yang kedua. Kemudian yang kedua, pelajaran yang saya dapatkan dari Pak Bukhari Tamam adalah bahwa beliau itu tidak pernah mengeluh. Beliau tidak pernah mengeluh. Saya menyaksikan sendiri, misalnya pada waktu itu apa namanya eh, eh, apa beliau itu kan punya anak 6. Ini kisah keluarga yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Beliau punya anak 7, 1 wafat. Dari 6 putra Pak Bukhari Tamam itu, alhamdulillah semuanya bisa sekolah. Pada waktu itu putra yang pertama adalah perempuan, kuliahnya di Fakultas Kedokteran Yarsi. Kedokteran Yarsi pada waktu itu cukup mahal, dia swasta satu-satunya. Kemudian yang kedua ada sekarang namanya UNJ di IKIP, di IKIP. Kemudian yang ketiga di ITB, yang keempat di IPB di Bogor. Kemudian yang kelima di APP. Kemudian yang keenam di IPB lagi. Kemudian beliau itu juga di rumah menampung 3 keponakan. Ada 3 keponakan yang ditampung di rumah. Nah, dapat dibayangkan 6 anak yang harus dibiayai sekolahnya, 3 keponakan yang harus dibiayai juga di rumah. Sementara beliau tidak punya penghasilan yang lain kecuali yang didapatkan adalah dari ceramah-ceramah.
Dan ceramah-ceramah Pak Buhari ya tidak banyak gitu kan. Tidak banyak Pak Buhari ceramah-ceramah itu. Ceramah-ceramah Pak Buhari tidak seperti itu, bukan apa namanya, tidak tidak menerima seluruh tawaran ceramah, ya kan? Paling banyak ya beliau dalam apa namanya, satu khutbah Jumat, kedua pengajian Ahad pagi, itu aja yang selalu apa namanya, yang beliau ada. Tetapi alhamdulillah disitulah menjadi pelajaran bagi saya akan apa namanya, kebenaran ayat ya, atau ya ayat ya, Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, jadi Allah memberikan rizki dari sumber-sumber yang tidak diduga-duga. Nah, bagaimana harus membiayai 6 anak untuk apa namanya, kuliah, ya kan? Dan membiayai rumah, orang yang di rumah ada sekian orang, sementara penghasilannya yang saya perhatikan pada waktu itu yang diterima dari Dewan Dakwah itu, saya ingat itu kwitansi terakhir adalah 250.000, 250.000 pada waktu itu. Ya itu yang apa namanya, yang didapatkan itu harus membiayai sekian. Yang di Bandung harus ngontrak, Fakultas Kedokteran biaya tinggi, yang di Bogor juga apa namanya, ngekos ngontrak juga, jadi biaya cukup nih. Tetapi begitu, alhamdulillah semuanya bisa selesai. Kenapa? Karena itu tadi Allah memberikan sumber, memberikan rezeki dari sumber-sumber yang tidak diduga-duga. Dan ini pernah saya alami juga ketika ke apa namanya, ke Samarinda. Ketika ke Samarinda bertemu dengan salah seorang dai. Dai ini adalah dai Persis ya, dari Bangil. Beliau ditugaskan di Tenggarong, ya kan? Ditugaskan di Tenggarong. Nah, kegiatan dia adalah uh, 2 hari, apa namanya, di Tenggarong 2 hari. Kemudian 2 hari itu digunakan, 1 harinya untuk perjalanan, apakah dari Tenggarong ke Samarinda ataukah dari Tenggarong ke Balikpapan. Sama, itu memerlukan waktu 1 hari karena perjalanannya perjalanan laut. Jadi gunakan 2 hari. Jadi 2 hari di Tenggarong di kampungnya, 2 hari di perjalanan, 3 hari itulah dia gunakan untuk dakwah di apa, Samarinda atau di Balikpapan. Itulah setiap pekannya dia lakukan seperti itu. Dia punya anak 11. Ini luar biasa. Anak ini 11. Anaknya itu 11. Yang apa namanya, yang apa, menjadi kagum saya, dan di sana saya adalah apa namanya, menjadi pelajaran yang luar biasa adalah dari 11 anak itu, 6 diantaranya adalah sekolah di Mesir. Luar biasa. Coba bayangkan, kalau kita hanya mengandalkan tadi penghasilan tadi, apa namanya, ceramah di Tenggarong, Ustadz, katanya jangan bayangkan seperti ceramah di Jakarta atau di kota-kota besar lain. Kita selesai ceramah, kita diberi amplop ya, isinya lumayan tebal, bisa untuk kehidupan. Tetapi kalau di Tenggarong dibilang ceramah itu, paling-paling dapatnya apa namanya, apa, singkong 1 ikat, kemudian pokoknya hasil bumi lah yang didapatkan, dibilang tidak ada yang bisa dinikan, kecuali kalau dia dakwah di apa namanya, di Samarinda ataupun Balikpapan. Tapi kan biaya perjalanan dari Tenggarong dibilang sampai ke Samarinda atau Balikpapan juga membutuhkan biaya. Nah, disitulah dibilang saya menjadi yakin dengan ayat Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu apa, pelajaran yang kedua yang bisa didapat dari Pak Buhari. Jadi selain yang pertama tadi adalah beliau ini adalah orang yang ikhlas, kemudian yang kedua adalah beliau disiplin. Kemudian yang ketiga adalah dari itu semua, kedisiplinan itu, kemudian beliau itu barangkali dari keikhlasannya ya, dari keikhlasan tadi itu bisa kan apa, anak-anaknya segala macam. Kemudian yang ketiga, yang apa namanya, yang menjadi pelajaran, kekuatan ini adalah eh, para tokoh Dewan Dakwah, para pendiri Dewan Dakwah, salah satu di antaranya Pak Bukhari Tamam adalah dia harus responsif terhadap persoalan-persoalan umat. Ya, ya, jadi ikhlas, disiplin, kemudian responsif terhadap persoalan-persoalan umat. Responsif terhadap persoalan-persoalan apa yang ada di lingkungan itu, apa yang menjadi, yang beliau lihat, apa yang tentang keadaan umat itu, apa namanya, menjadi perhatian, menjadi perhatian betul, tidak diabaikan begitu saja, tidak diabaikan begitu saja. Makanya ketika Pak Buhari Tamam mendirikan
apa namanya Yayasan Pembangunan Islam Al-Ghuraba, YPI Al-Ghuraba sebagai salah satu apa namanya lembaga pendidikan. Ya, itu salah satu bukti ya bahwa Dewan Dakwah itu tidak apa namanya tidak mengabaikan terhadap masalah pendidikan. Ya, tetapi ini terbukti salah apa namanya tokoh-tokoh Dewan Dakwah itu juga mendirikan lembaga pendidikan. Kenapa? Karena dirasakan betapa pentingnya pendidikan itu gitu. Betapa pentingnya pendidikan itu. Nah, makanya Pak Bukhari Tamam lantas mendirikan yang namanya Yayasan Pembangunan Islam Al-Ghuraba, dan nama Al-Ghuraba yang menyematkan pada waktu itu adalah Allah Yarham Pak Nasir sendiri. Pak Nasir yang menyematkan, yang meresmikan Masjid Al-Ghuraba dan Yayasan Al-Ghuraba dengan kegiatannya pendidikan itu adalah Pak Nasir. Kenapa? Karena memang di situ apa namanya perhatian terhadap lingkungan pada waktu itu, lingkungan di Rawamangun pada waktu itu masyarakatnya termasuk ekonomi ekonomi yang elit ya, ekonomi sulit maksudnya, ekonomi sulit yang apa namanya pendidikan juga menjadi kurang perhatian, akhirnya ya didirikanlah itu. Makanya di Al-Ghuraba yang lembaga yang didirikan Pak Buhari itu apa namanya disisihkan sekitar sampai dengan 10 sampai 15% mereka yang sekolah di Al-Ghuraba mulai dari TK sampai dengan apa namanya perguruan tinggi itu dibebaskan biayanya. Artinya dicarikan biayanya dari yang lain-lain. Yang lainnya cukup tapi 10 sampai 15%. Ini istilahnya Pak Bukhari Tamam itu adalah bahwa apa namanya kita memberikan peluang atau kesempatan bagi orang-orang yang tidak memiliki kesempatan melanjutkan sekolah karena tidak punya biaya. Nah, ini salah satu bentuk apa namanya responsif terhadap persoalan-persoalan umat. Dan ada hal yang kecil ya, hal kecil tetapi ini menjadi pelajaran bagi kami di keluarga Pak Buhari Tamam itu. Kan biasa yang namanya setiap hari Jumat itu selalu orang-orang peminta-minta itu datang tuh, bergerombol itu. Nggak tanggung-tanggung 3 sampai 5, tetapi ini bisa sampai 10 sampai 15 orang. Itu bergerombol itu, datang itu ke rumah itu kan, ke rumah. Nah, satu ketika dan apa namanya? Satu ketika ada keterbatasan untuk memberikan itu. Apa Pak Barita mengatakan? Jangan biarkan orang keluar dari rumah ini kecewa karena tidak mendapatkan santunan. Itu deh. Jadi berapapun dibilang, beri mereka. Jadi tidak boleh orang keluar dari rumah ini kecewa karena tidak diberi apa namanya tidak mendapatkan bagian dari situ. Nah, ini pelajaran penting dan itu ditanamkan kepada anak-anak sampai hari ini gitu. Sampai hari ini ya berbekas kepada anak-anak itu. Ya, berbekas kepada anak-anak itu. Jadi tidak ada istilah kalau masuk apa namanya kan ada tuh mengatakan sering kita ketika ada orang yang minta-minta kemudian apa kita katakan maaf kan, kata Pak Buhari, kenapa kita harus minta maaf? Dia kan tidak salah, kita harus maafkan. Kenapa kita tidak salah? Yang harus kita lakukan adalah beri mereka. Nah, akhirnya secara rutin itu setiap itu ya dilakukan seperti itu gitu. Itu pelajaran yang ini kepedulian ya, kepedulian terhadap umat. Kemudian yang berikutnya pelajaran penting yang dari Pak Buhari Tamam juga adalah gigih di dalam berjuang. Bagaimana beliau walaupun dalam keadaan sakit pada waktu itu. Saya ingat ketika Pak Nasir wafat ya. Berita Pak Nasir wafat itu sementara Pak Bukhari Tamam itu kan sedang di tempat tidur. Beliau sudah kena penyakit kanker pada waktu itu, sudah nggak bisa bangun lagi. Jadi ketika mendengarkan apa namanya wafatnya Pak Nasir, beliau nangis luar biasa, nangis luar biasa. Pak Bukhari Tamam tuh sentimental orang. Pak Bukhari Tamam tuh sentimental orangnya. Jadi bagaimana ketika Pak Nasir wafat itu beliau bersedihnya luar biasa sampai-sampai apa namanya kita berusaha untuk menenangkan beliau, ya kan? Walaupun kemudian setahun kemudian beliau Pak Buhari sendiri wafat itu. Baik, yang terakhir yang pelajaran ini waktu tinggal 2 menit 3 menit lagi ya.
Yang terakhir pelajaran yang saya dapatkan dari Pak Buhari Tamam adalah Pak Buhari Tamam apa namanya dalam memberikan kaderisasinya, pola kaderisasi yang diberikan oleh Pak Buhari Tamam adalah beliau mempercayai setiap orang. Beliau selalu berpikiran positif terhadap orang. Selalu berpikir positif terhadap orang bahwa orang itu tidak salah. Yang salah itu kita. Itu Pak Buhari selalu berpikir seperti itu. Orang itu tidak salah. Jadi selalu berpikir positif. Sehingga dalam rangka kaderisasi, beliau itu sangat percaya sekali apa namanya untuk memberikan amanah atau kepercayaan kepada orang-orang siapapun orang yang beliau yang dekat dengan beliau. Misalnya ketika apa namanya Al-Ghuraba berdiri misalnya saja. Beliau percayakan kepada yang lain, silakan dengan kreativitas segala macam, berikan kreativitas kepada mereka itu, jangan dikekang gitu. Itu apa memberikan kesempatan kepada siapapun untuk maju gitu. Maju karena setiap orang dibilang punya hak untuk maju, setiap orang punya kreativitas untuk maju, setiap orang punya kemampuan untuk maju, setiap orang punya kemampuan apa namanya peluang untuk melaksanakan kemajuan. Alhamdulillah seperti apa namanya yang ada di Al-Ghuraba misalnya saat ini yang dulunya di apa namanya di ketika Al-Ghuraba berdiri ya, ketika Al-Ghuraba berdiri. Ini dia seperti tokoh-tokoh Dewan Dakwah yang lain juga seperti itu. Ketika Al-Ghuraba didirikan oleh Pak Buhari Tama kemudian berdiri, ada seseorang itu yang apa namanya diamanahkan untuk menjadi petugas kebersihan. Tugas kebersihan diamanahkan itu, pokoknya diberikan kepercayaan sampai sekarang ini beliaulah yang tadinya diamanahkan untuk petugas kebersihan itulah yang memimpin Al-Ghuraba sampai hari ini, bahkan apa namanya mendirikan juga sekolah di tempat lain. Nah itu, dan kaderisasi Pak Dilang dilakukan oleh Pak Bukhari Tamam adalah apa namanya beliau memberikan tadi kepercayaan tadi. Saya ingat satu apa namanya pengalaman yang beberapa kali yang saya alami dengan beliau adalah begini. Beliau kan setiap hari Ahad itu mengisi pengajian di beberapa masjid. Satu ketika malam-malam beliau bilang kepada saya, Fit, apa namanya, besok anterin apa ya, apa mau ngaji di Masjid A, gitu ya. Masjid A, itu. Baik Pak, insya Allah kita ini. Kemudian ya seperti biasa setelah selesai salat subuh, kemudian kita siap-siap. Kemudian berangkatlah kami ke masjid yang dituju. Di perjalanan, di perjalanan itu beliau mengatakan, Fit, apa ini kurang sehat? Nanti Afid aja ngisi pengajian di sana. Nah, coba bayangkan. Itulah yang dilakukan oleh Pak Buhari Tamam kepada saya pada waktu itu. Jadi apa namanya? Kita tidak siap sementara beliau sudah mengamanahkan kepada akhirnya dan itu bukan hanya satu kali dua kali gitu. Sering melakukan seperti akhirnya dengan pengalaman seperti itu seringnya beliau melakukan itu akhirnya saya terpaksa ketika beliau mengatakan besok minta dianterin ngaji di tempat ini saya malamnya harus ada yang dibaca paling tidak untuk bisa menginikan. Nah, itu yang apa di pelajaran yang didapatkan dari Pak Bukhari Tamam sebagai salah satu tokoh pendiri Dewan Dakwah dan saya rasa tokoh-tokoh yang lain juga memiliki apa namanya kesamaan apa namanya gerak, kesamaan visi, kesamaan pertama adalah para tokoh Dewan Dakwah itu adalah ikhlas di dalam beramal. Coba kita perhatikan mulai dari Pak Nasir sampai dengan yang terakhir yang kita kenal sampai hari ini gitu. Umumnya mereka adalah orang-orang yang ikhlas di dalam beramal. Mereka tidak pernah mengeluh di dalam menjalankan kegiatan dakwah, Dewan Dakwah. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua adalah bahwa para tokoh Dewan Dakwah itu adalah peka terhadap persoalan-persoalan umat. Peka terhadap persoalan-persoalan umat. Apa persoalan umat yang dihadapi saat ini? Kemudian apa namanya selalu apakah didapatkan informasi dari berbagai pihak? Peka. Jadi tidak menutup mata terhadap persoalan-persoalan. Kemudian yang berikutnya adalah responsif, ya kan? Responsif ini. Jadi selalu merespon terhadap persoalan-persoalan. Ketika ada persoalan yang masuk, ada laporan itu, kemudian ya tidak dibiarkan begitu saja gitu, tetapi direspon sebaik-baiknya. Bahkan misalnya saja apa namanya ketika dan waktu itu yang paling disenangi adalah ketika apa namanya para dai itu datang ke Dewan Dakwah, bertemu dengan para tokoh Dewan Dakwah, beliau bercerita dan segala macam sangat luar biasa.
Nah, jadi itu responsif. Jadi pelajaran ketiga adalah responsif. Kemudian yang keempatnya adalah konsisten di dalam perjuangan. Konsisten di dalam perjuangan ya sekali melangkah ya tetap di situ gitu kan. Jadi tidak pernah lari-lari, kemudian apa namanya apalagi mencela-mencela tidak. Tetapi para tokoh pendiri Dewan Dakwah walaupun penjara tantangannya ya itu adalah mereka tetap tidak pernah mundur selangkah pun di dalam perjuangan. Coba kita perhatikan bahwa para pendiri Dewan Dakwah adalah para pejuang-pejuang, para pendiri Dewan Dakwah adalah mereka yang apa namanya yang matang dengan perjuangan itu, ya kan? Ya mungkin kita ini tidak seberapanya dari mereka ya, dan itulah barangkali yang perlu kita tauladani. Ya, dan Pak Ketua Umum kan sering mengatakan bahwa ada nilai-nilai keteladanan yang diberikan oleh para tokoh pendiri antara lain adalah Pak Nasir itu sendiri. Nilai-nilai keteladanan itulah yang perlu kita camkan, perlu kita teruskan, perlu kita apa namanya kembangkan barangkali sehingga nilai-nilai keteladanan itu bisa apa namanya menjadi gizi bagi kita di dalam melaksanakan kegiatan dakwah bersama-sama dengan Dewan Dakwah ini. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa namanya ini bisa menjadi tambahan wawasan ya, tambahan wawasan bagi kita semua di dalam melaksanakan dakwah ya. Jadi ada kewajiban kita bersama, ya ini bagaimana menyadarkan umat untuk berdakwah. Menyadarkan umat untuk berdakwah itu Pak Nasir selalu mengatakan, ingat Pak Nasir itu ketika ada apa namanya rahimahullah Mang Kasri ya yang selalu menyediakan minum di kantor itu, Pak Nasir bilang kepada beliau itu eh, apa namanya saudara, dia bilang saudara ini memang saudara ini dai, saudara ini dai gitu. Gitu. Nah, jadi dai itu kata Pak Nasir kepada Mang Kasri bukan sekedar orang-orang yang berdiri di mimbar berceramah, bukan sekedar itu dibilang bukan sekedar itu yang dimaksud dengan dai kata Pak Nasir. Tetapi dibilang saudara Pak Nasir itu kan kalau kalau dekat itu eh, selalu menyebutnya saudara. Tetapi nadanya dan lembut. Tetapi kalau marah beliau menyebut saudara itu dengan agak tegas, agak suaranya agak keras. Nah, beliau saudara ini dai katanya gitu. Walaupun saudara tidak berceramah, tetapi saudara sudah menyediakan minum untuk kami para pengurus Dewan Dakwah, orang-orang yang hadir di, maka Anda saudara pun adalah sebagai dai gitu. Jadi jangan berpikir bahwa dai itu dibilang yang ceramah saja, tetapi saudara pun adalah dai. Nah, ini barangkali sekali lagi pelajaran dan di sini ada sejumlah apa namanya tokoh yang lain yang bisa mengikuti ya, yang sempat mengikuti, mendengarkan secara langsung bagaimana tausiah Pak Nasir dan para tokoh kesaksian para apa namanya teman-teman Dewan Dakwah yang membersamai para tokoh Dewan Dakwah mulai dari Pak Nasir sampai dengan yang lain-lain dan sampai dengan hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan bagi kita semua, bisa menjadi ibrah bagi kita semua di dalam rangka kita melaksanakan dakwah ilallah seperti yang sering apa namanya disampaikan oleh Allah yang panas. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya, eh, Pak Husen, Pak Ketua Umum. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, paparan yang luar biasa ya, yang seolah-olah bisa membawa kita pada sejarah masa lalu di Dewan Dakwah. Baik, karena kita waktu udah 13.37, sebelumnya saya sampaikan lagi ke Ustadz Adian, apakah ada tambahan lain-lain? Jadi mungkin tanya jawab, karena udah lewat waktunya kita tidak lakukan tanya jawab ya. Tadi saya kembalikan lagi ke Ustadz Adian, ada tambahan lain-lain? Baik, kalau nggak ada berarti Pak Husen, kita akhiri. Oh, Pak Husen, masih ada. Pak Husen. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Ustaz.
Iya, udah selesai? Belum, Iya, belum, ini belum, belum. belum. Baru mau ditutup. Silakan. Belum ditutup kan? Belum, belum, belum. Belum. Ya. Barusan moderator udah menyerahkan. Ya. Silakan Ustaz kalau ada tambahan Ustaz. Cukup, saya udah cukup. Para Oh, udah. Pak Dian ingin menambahkan atau yang lain? Baik, barangkali ada yang lain yang mau menambahkan sebelum kita tutup. Berarti nggak ada ya? Hmm. Baik, karena nggak ada tambahan yang lain-lain, terima kasih banyak atas kehadiran asatid dan asatidah semua. Semoga memberikan inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan bacaan kifaratul majelis dan alhamdulillah. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Ilaik. ilaik. Alhamdulillah, saya moderator. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz.